Iya. Semoga aja sebentar lagi Mas Samsul bisa memberikan kita pinjaman ya. Iya sayang, amin, amin banget. Kamu tenang aja, aku pasti berusaha kok demi kelahiran anak kita ini. Iya sayang, aku juga udah tahu banget gimana kamu berusahanya. Iya sayang, jadi sekarang yang kamu harus lakukan, kamu nggak boleh stres, kamu yang tenang, kamu nggak boleh capek-capek, oke? Iya sayang, pasti kalau itu aku juga udah nggak sabar mau ketemu anak kita. Iya sayang, aku juga minta maaf ya. Aku masih ngerasa masih belum menjadi bapak yang baik. Sayang, kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Lagian kamu udah berusaha sekuat tenaga kamu buat ngebagian aku sama anak kita. Ya mungkin Allah belum ngasih kesempatan kita lebih di hari ini. Tapi kita juga nggak tahu kan kedepannya bakal kayak gimana. Iya sayang, makasih ya. Kamu selalu ngertiin aku. Sama-sama. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung ke rumah Mas Samsul. Iya, tapi pelan-pelan ya. Iya. Ini sekalian olahraga. Halo sayang, assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Sayang, gimana? Kamu udah siap sayang? Udah sayang, aku udah siap. Oh gitu. Terus kita mau jalan-jalan kemana sayang? Katanya si Agung sih mau jalan-jalan ke pantai sayang. Wah enak banget itu sayang. Iya sayang, hari weekend kayak gini ya enaknya emang ke pantai. Juga sih. Terus kapan kita jalannya sayang? Ya jalannya nunggu si Agung sama Hikmah sayang. Ini kan Agung sama Hikmah belum datang. Itu ya. Iya sayang. Ya, Sebelumnya aku minta maaf ya sayang. Hari ini jalan-jalannya pakai motor kamu. Kan kamu tahu sendiri, motor aku lagi rusak, masih ada di bengkel. Iya sayang, nggak apa-apa kok sayang pakai motor aku juga nggak apa-apa jalan-jalannya sayang. Tapi sayang, ini Agung sama Hikmah kok lama banget ya sayang. Iya sayang. Coba deh, kamu telepon dulu Agungnya sayang. Iya sayang, aku coba telepon si Agung dulu ya sayang. Nyampe di mana gitu? Iya sayang. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga sayang. Iya sayang. Oh iya, itu kayaknya Mas Samsul ada di rumahnya. Oh iya. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Bismillah. Gak diangkat sayang. Mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang di sini ya, biar nggak panas. Devi. Mas Samsul. Ada apa? Kalian berdua ke rumahku? Nggak apa-apa, bilang aja sayang. Kami berdua kesini ada kepentingan sama Mas Samsul, Mas. Ada kepentingan, Nang. Iya, Mas. Kalau boleh tahu, kepentingan apa? Kepentingan kami berdua mau pinjem uang, Mas. Hah? Mau pinjem uang, Nang? Iya, Mas Samsul. Soalnya usia kandungan istri saya sudah memasuki 9 bulan. Jadi saya mau pinjem uang untuk jaga-jaga biaya persalinan istri saya. Ditambah lagi kami masih belum membeli perlengkapan bayi. Iya Mas Samsul. Maka dari itu kami mau minta tolong sama Mas Samsul. Siapa tahu Mas Samsul bisa nolong kami. Soalnya kami nggak ada pegangan uang sama sekali, Mas. Iya. Kalau boleh tahu, kalian berdua ini mau pinjam berapa? 3 juta, Mas. Hah? 3 juta, Nang? Iya. Saya pinjem uang 3 juta itu karena kami belum beli
Perlengkapan bayi, Mas. Dan kami juga masih belum tahu biaya bersalinnya itu berapa. Oh, iya Nang. Tapi aku minta maaf kalau 3 juta aku gak punya. Tabungan aku sisa 2 juta, soalnya kemarin dipakai ibu aku, Nang. Ya kalau misalkan Mas Samsul berkenan, gak apa-apa Mas, 2 juta saya pinjam dulu. Saya janji saya akan mengembalikan dengan cepat. Iya, janji ya Nang, jangan lama-lama. Iya. Takutnya uang ini dipakai juga sama aku. Iya. Iya, Mas Samsul, kami janji. Makasih banyak ya, Mas. Iya. Nih, kayaknya uang itu pas 2 juta. Tapi hitung lagi. Iya Mas, uang ini 2 juta. Iya Nang. Akhirnya datang juga kamu, Gung. Assalamualaikum. Salam. Sayang. Loh. Ada Danang di sini. Kok ada kamu? Kamu ngapain di sini? Nggak ada kok Gung. Aku nggak ngapa-ngapain. Kamu kenal juga sama Danang? Iya, Kenal. Dia itu teman SMA aku. Oh gitu. Bentar, kamu bilang gak ada apa-apa kamu datang ke rumah si Samsul? Iya Gung. Serius? Hah? Atau jangan-jangan kamu ini mau minjem uang sama si Samsul? Enggak kok. Oh, iya Gung. Danang ini emang pinjam uang sama aku. Terus kamu kasih, Sul? Iya Hikmah. Itu uangnya dipegang. Astagfirullahaladzim. Kamu ini gimana sih, Nang? Hutang kamu aja sama aku ini belum dibayar. Ini malah pinjem uang ke orang lain lagi. Gimana sih kamu? Iya Gung. Soalnya aku butuh biaya untuk istri aku melahirkan. Kalau masalah hutang kamu, aku pasti bayar kok Gung. Nang, kemarin-kemarinnya kamu juga ngomong kayak gitu sama aku, Nang. Tapi apa? Sampai sekarang hutang kamu ini gak bayar sama aku. Cul, kalau boleh tahu si Danang ini pinjem berapa sama kamu? 2 juta Gung. Hah? 2 juta? Iya. Nang, kamu ini hutangnya banyak, Nang. Ini malah pinjem uang banyak lagi. Gimana sih kamu? Iya, karena aku lagi ada kebutuhan Gung. Makanya itu aku pinjam uang sebanyak ini. Kamu lunasin dulu hutang kamu, baru kamu pinjem ke orang lain. Hutang yang pertama aja kamu masih belum lunas. Sekarang kamu mana minjem uang lagi? 2 juta lagi. Dia ke aku cuma 1.500.000, Cul. Dia sampai sekarang gak bayar. Waduh, kalau aku jadi kamu ya, Cul, kayaknya aku gak mau minjemin dia uang deh. Sayang, ambil lagi sayang uangnya sayang. Aku udah bayar sayang mereka sayang. Iya sayang. Mana Nang? Mana? Nanti kamu gak bayar juga. Sama Agung aja punya hutang kamu. Untung aja aku datang ke sini. Kalau enggak, pasti dia tuh minjem uang kamu 2 juta. Iya Gung. Nanti ujung-ujungnya mereka berdua gak bayar. Iya, Cul, kan makanya nanti pasti kamu sendiri yang rugi. Iya Hikmah. Tapi Mas Samsul. Tapi apa? Kan barusan Mas Samsul sudah meminjamkan uang itu, Mas. Iya awalnya. Tapi sekarang aku tahu kalau kamu punya utang sama Agung ya jadinya nggak jadi deh. Apa Mas Samsul nggak ngerasa iba sama kami, Mas? Kasihan sama istri saya. Malah minta dikasihanin. Kalau kamu butuh uang kerja keras, bukan malah minjem uang. Gimana sih? Tolong Mas Samsul, Gung. Nggak ada. Jangan sayang. Iya sayang. Mas, kami pasti ngelunasin kok. Utang sama Mas Agung, sama Mas Samsul. Melunasin apa, Devi? Sampai sekarang kamu nggak bisa bayar kan? Gung, kami nggak bisa bayar bukan kami mau lari, cuman kondisinya kami ini masih belum punya uang. Tapi kami berdua ini ya berniat kok untuk melunasi hutang kami sama kamu. Nang, kamu bilang yang niat-niat, tapi sampai sekarang nggak ada, Nang. Uangnya itu buat aku ngelamar si Hikmah. Aku mau nikah sama si Hikmah.
Iya, aku tahu. Aku minta maaf kalau misalkan... Alah, Nang. Kalau kamu cuma bermodal minta maaf, hutang kamu ini nggak bisa lunas. Iya, aku tahu. Tapi tolonglah jangan menghalangi Mas Samsul untuk meminjamkan uang sama aku. Ya udah, kalau emang kamu nggak percaya, tanya aja sama Samsul. Kamu ngasih izin nggak pinjam uang? Iya, awalnya ngasih izin, Gung. Karena Maksudnya yang sekarang ini loh. Ya kalau sekarang ya enggak lah. Tuh, dengar sendiri kan? Dia tuh takut, Nang. Takut kenapa? Kalau kamu gak bayar juga. Iya kan, Samsul berubah pikiran gara-gara kamu, Gung. Awalnya Samsul sudah mau ngasih pinjaman sama kita. Iya, aku kasihan lah sama si Samsul. Takutnya ya, Nang, Samsul ini ngerasain hal yang sama seperti aku. Ngerti? Iya, iya. Iya apa? Ya bukan gitu maksud aku, Gung. Aku pasti bayar kok. Udah, Col. Kamu jangan ngasih pinjaman sama si Danang. Ngerti? Iya, Gung. Seharusnya kamu ini sadar diri, Nang. Kamu malu. Kamu minjem uang sama si Samsul, sedangkan di sini ini ada aku. Iya, ya kan. Tadi gak ada kamu di sini. Kamu masih ngeyel ya, Nang? Udahlah, kalau Samsul gak mau minjemin uang sama kamu, ya kamu mending pergi aja. Gak usah mohon-mohon di sini, percuma. Iya, Nang. Kira dikasih kamu. Mending pergi aja. Aku gak bakal ngasih kok. Tapi tolonglah, Iya. Mas Samsul. Mas, saya lagi hamil, Mas. Saya bener-bener gak punya pegangan, Mas. Dev, jangan kayak gitu, jangan nangis-nangis. Kalau si Danang ini gak punya uang, jangan ngajak nikah anak orang. Apalagi sampai hamil kayak gini. Kasihan tuh anak kamu. Iya. Aku yakin ya, nanti kalau anak kalian lahir, pasti dia itu nyesel punya orang tua yang miskin kayak kalian. Astagfirullah. Kalau mau menikah itu harus mapan dulu. Karena apa? Nikah ini gak cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak, Nang. Selamanya. Tapi kan nikah itu ibadah, Mas. Masalah rezeki itu ada Allah yang ngatur. Kalau kita cuma menakutkan rezeki terus, berarti kita nggak percaya sama Allah. Tapi nyatanya gimana, Dev? Ya kan, suami saya udah berusaha, Mas. Ya, masa rezeki ini dari Allah saya dititipkan, mau saya buang begitu aja cuma karena takut saya nggak punya uang, takut saya nggak bisa biayain. Tapi, bener kan? Nyatanya, kamu nggak bisa membiayai anak kamu ini, ya kan? Devi, Danang, dengerin ya. Punya anak di waktu miskin, itu juga sebuah kejahatan. Bukan kejahatan, Mbak Hikmah, cuma orang tuanya aja yang nggak siap. Udah. Itu keegoisan orang tuanya. Udah Mending kamu pulang aja. Udah, Nang, pergi aja, Nang, dari sini. Kita ini mau jalan-jalan. Makasih, Mas Samsul. Mari, Gung. Ya. Udah, kamu yang sabar. Ini ujian buat keluarga kita. Ya, tapi aku sakit hati. Kenapa kehamilan aku ini malah disalah-salahkan? Udahlah, namanya juga manusia. Ya udah, kita cari solusi yang lain aja yuk. Jangan nangis, kasihan anaknya. Untung aja ada kalian berdua yang datang. Iya, bener. Kalau enggak, uang aku nggak dikembalikan sama Danang. Ya pastilah. Soalnya apa, Cul? Nih, uang ayang bebek aku aja 1.500.000 udah hampir 2 bulan gak diganti. Hah? 2 bulan? Iya. Apalagi punya kamu, sayang, yang 2 juta, sayang. Terus tadi si Danang minta janji 1 bulan. Oh, dia gak janji, cuman gak bakalan lama bilang gitu, Gung. Bahaya, Cul, kalau kayak gitu. Yang ada dia tuh gak bisa bayar sama kamu. Iya. Udah ya, Cul. Mulai sekarang, kalau misalkan nanti Danang datang ke sini lagi, terus pasang muka melas mau pinjam uang, jangan pernah kamu kasih, Sul. Iya, bener, sayang. Iya, sayang. Iya, Mas, kamu Hikmah. kasih lagi, sayang. Iya, sayang, gak bakalan. Kan aku sekarang sudah tahu. Ya udahlah, mending kita langsung jalan aja ini. Yang ada darah tinggi aku di sini. Ayo. Yuk. Ya udah, sayang. Aduh, aku ini mau kemana lagi ya? Apes banget aku hari ini.
Aku kira naik taksi itu sudah aman. Ternyata masih ada juga rampok. Mana HP dan dompetku diambil semua. Kalau gak aku kasih, tadi aku ditodong. Aduh, apes banget. Ya udah, mending aku sekarang cari polsek aja. Nanti aku numpang telepon, suruh jemput sama anak buahku. Tapi ini polsek di mana ya? Kok jalannya sepi banget? Aduh, mana banyak nyamuk lagi. Udah deh, mending kalau ada warga setempat, aku tanya aja. Bentar. Alhamdulillah, ada warga setempat. Ya udah deh, mending aku langsung minta tolong aja. Mas, Mbak, permisi. Mas sama Mbaknya ini warga setempat kan? Iya Pak. Alhamdulillah. Ada apa ya Pak? Jadi gini Mas, saya mau numpang tanya, di sini polsek di mana ya Mas? Polsek? Iya Mas. Kantor polisi kan? Iya betul. Kalau kantor polisi sih jauh Bapak. Ada apa emangnya Pak? Aduh, jauh banget ya Mas. Gini Mas, saya ini dari luar kota. Terus tadi saya di taksi kena rampok. Hah? Kena rampok Pak? Iya Mas. Loh. Di mana Pak? Di sana Mas. Saya nggak tahu jalannya itu jalan apa. Yang jelas saya itu dirampok di dalam taksi Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi bapaknya ini nggak kenapa-kenapa kan? Alhamdulillah saya nggak kenapa-kenapa Mas. Cuman handphone sama dompet saya dirampas semua. Kalau saya nggak ngasih harta saya, tadi saya ditodong sama pistol. Astagfirullahaladzim. Pistol? Iya Mbak. Tembak ya? Iya. Berarti polsek di sini itu masih jauh ya Mas? Jauh Bapak. Malahan Bapak harus kembali ke jalan sana. Terus di pertigaan di sana itu belok kanan. Ya kalau dari sini sekitar 3 km. 3 kilometer Mas? Iya. Jauh banget ya Mas? Iya jauh banget. Cuman ada solusinya. Di pertigaan di sana itu sekitar 50 meter sebelah kiri itu ada pangkalan ojek. Bapak bisa naik ojek di sana. Kan saya barusan sudah bilang Mas, kalau harta saya kena rampok semua. Gini aja Mas, saya minta tolong sama Masnya ataupun Mbaknya. Saya mau pinjam handphone buat ngabarin keluarga saya. Maaf Pak. Bukannya kami nggak mau meminjamkan, cuma kebetulan kami nggak punya Pak. Iya, saya nggak punya handphone Pak. Gitu ya Mas. Kasih aja uang buat makan kita nanti. Kalau misalkan kita nggak makan gimana? Nggak apa-apa, lagian kasihan. Orangnya lagi kesusahan. Dia juga bukan orang sini. Berarti saya harus jalan kaki ya Mas ke polsek? Enggak. Jangan. Jangan Pak. Kalau misalkan Bapak jalan kaki, kayaknya nggak memungkinkan deh. Ya mau gimana lagi Mas? Saya ini nggak punya uang yang mau naik ojek. Terpaksa saya akan jalan kaki Mas. Kasihan sayang. Masa iya udah kena musibah gini masih disuruh jalan kaki. Bapak kalau misalkan mau naik ojek, ini saya ada ongkos Pak. Aduh Mas, saya nggak enak Mas. Pak, nggak apa-apa. Bapak kan ini lagi butuh Pak. Iya. Ya, kami cuma bisa membantu seadanya untuk ongkos ojek ke polsek. Nanti kalau Bapak sudah sampai sana, Bapak bisa menghubungi pihak keluarga Pak. Silakan diambil. Tapi Masnya ini beneran? Iya Bapak, saya beneran. Maaf ya Pak,
kami cuma bisa ngasih segitu. Kebetulan uang kami tinggal itu, Pak. Loh, kalau uang ini punya masnya nggak ada lagi, nggak apa-apa mas, Oh, nggak nggak perlu. Nggak apa-apa pak. Pak, nggak Nggak apa-apa. Bapak lebih butuh daripada kami. Ya bapak nggak usah mau mikirkan tentang hal itu. Ini dipergunakan aja buat bapak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya mas, mbak. Ini sudah lebih dari cukup. Iya bapak. Oh iya, mohon maaf sebelumnya, masnya ini dari mana? Saya lihat-lihat, mbaknya ini sedang hamil. Kebetulan kami habis dari rumah tetangga kami untuk pinjam uang pak. Soalnya istri saya ini kandungannya sudah memasuki 9 bulan. Jadi kami mau cari pinjaman untuk persiapan melahirkan istri saya. Tapi aku belum dapat, Pak. Iya. Oh gitu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan pak, nama saya Danang. Iya mas Danang, saya Kevin Reta. Dan ini istri saya Devi. Saya Kevin mbak. Iya. Berarti sebentar lagi mbaknya ini mau lahiran ya mas? Iya pak, doakan. Iya mas, tapi saya bener nggak ngerepotkan ini kan mas? Oh enggak kok pak, sama sekali nggak merepotkan. Saya malah seneng pak bisa membantu bapak meskipun sedikit. Iya mas, saya juga lihat mas dan mbaknya ini orang baik. Makasih banyak ya mas, mbak. Iya sama-sama pak. Begini aja mas, sebagai nanti gantinya ongkos ojek ini, Gak usah, Pak. Nggak usah. Tidak usah diganti. besok masnya ini datang ke perusahaan PT Aksana Jaya di Jalan Merak. Saya tunggu jam 8 pagi ya mas. Kebetulan perusahaan itu punya saya. Saya mau menawarkan emasnya ini pekerjaan. Hah? Pekerjaan pak? Loh, serius pak? Iya mas, Alhamdulillah, ya serius. Nak. Mungkin ini sebagai balas budi saya. Pak tapi Apalagi saya dengernya sedih. Mbaknya ini hampir lahiran. Alhamdulillah. Pasti emasnya ini butuh banget banyak biaya. Pak, tapi Bapak ini Pak, terima kasih banyak pak. makasih banyak ya, Terima Pak. kasih banyak ya pak. Iya mas, mbak. Saya juga terima kasih atas ongkos ini. Iya, Pak. Iya pak. Baru juga lagi. Ya Allah. Bapak, saya nggak tahu harus berterima kasih dengan cara apa pak. Intinya hal ini sangat membantu kami berdua pak. Iya mas, Alhamdulillah. sama-sama. Ya udah mas, besok masnya saya tunggu di kantor ya. Iya bapak. Dan juga saya mau minta tolong, apa boleh saya ini minta temenin sama masnya dan mbaknya ini ke pangkalan ojek? Oh boleh boleh pak. Boleh pak. Saya masih trauma. Boleh pak. Saya antar sekalian. Saya bisa langsung pulang pak. Ini kebetulan juga jalur yang sama ke rumah kami. Terima kasih ya mas, mbak. Iya. Makasih banget. Iya. Makasih banyak ya. Mari mari bapak. Mari pak. Mari Iya, pak. saya, Mas. Alhamdulillah sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok nunggunya di depan sini? Bukannya kamu itu selalu nunggu di sana? Iya sayang, kebetulan di sana itu kursinya rusak, jadi aku nggak bisa duduk di sana. Ya udah, aku tungguin kamu di sini aja. Tapi saya nggak lama kan nungguin aku. Ya enggak kok sayang, aku baru aja kok keluar. Sayang, kamu udah sarapan belum? Tadi sih udah cuman roti. Duh. Kalau kamu? Ya aku juga udah sih sayang, tapi masih agak lapar. Tapi gampang deh, nanti istirahat kita bisa makan di kantin sayang. Iya sayang. Nah, ya udah kita langsung berangkat aja. Iya sayang, yuk. Sayang. Sayang, kayaknya ini deh perusahaannya.
Iya, kayaknya ini deh sayang. Itu tulisannya PT Aksana Jaya. Iya sayang, semoga aja ya sayang urusan di sini lancar sebentar lagi. Amin, amin ya robbal alamin. Udah, nanti kita ke sana yuk. Ya yuk, kita ke sana aja. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa mas? Gini Pak, saya mau ketemu dengan Pak Kevin. Oh, atasan saya mas. Oh iya Bapak, benar. Kebetulan kami memang disuruh ke sini kemarin. Oh gitu ya mas. Tapi atasan saya Pak Kevin masih belum datang mas. Masnya tungguin nggak apa-apa kan? Oh iya Pak, nggak apa-apa. Masih belum datang. Kami tunggu di sini aja. Ya sudah, kalau kayak gitu. Oh iya mas, kalau boleh tahu, mas ini sama atasan saya ada kepentingan apa ya mas? Saya disuruh ke sini aja sama Pak Kevin. Katanya sih saya mau dikasih pekerjaan. Oh gitu mas. Iya, iya Pak. iya mas. Tapi atasan saya masih belum datang. Tungguin di sini nggak apa-apa kan mas? Iya. Oh iya Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Danang. Iya mas. Saya Gogon. Iya. Gon, ada apa ini? Ini Jack, ada tamu. Oh, tamu. Iya, katanya mau ketemu sama Pak Kevin. Oh gitu. Udah masuk aja ke dalam Gon. Janganlah, nggak ada Pak Kevin. Oh, Pak Kevin belum Enggak. datang. Iya, aku nggak enak. Oh iya. Pak Ya Mas. Danang. Jack. Berarti Pak Jack sama Pak Gogon ini karyawan di sini juga ya? Oh. Iya. Waalaikumsalam. Loh, Masa Danang, Devi. Kalian berdua ngapain di sini? Saya disuruh ke sini Mas Samsul sama Pak Kevin. Hah? Disuruh ke sini sama Pak Kevin? Nang, kalau ngomong kamu jangan ngaco ya. Loh, apanya yang ngaco Mas Samsul? Oh, saya nggak ngaco kok Mas. Memangnya Mas Samsul juga kenal sama Pak Kevin? Iya kenal lah. Pak Kevin itu atasan aku. Oh, Kalau ngomong jangan teriak-teriak. Iya Pak. Iya. Iya Pak Gogon. Aku kesel sama orang ini. Emangnya kamu ngapain ke sini? kamu nggak dengar apa Mas Samsul? Aku kan barusan sudah bilang kalau aku ke sini disuruh Pak Kevin karena aku mau dikasih pekerjaan. Hah? Pekerjaan? Dikasih pekerjaan? Iya, Mas Samsul. Masa kita berdua tiba-tiba mau datang ke sini? Saya aja nggak berani masuk perusahaan sebesar ini. Tapi tunggu. Masa iya seorang Pak Kevin mau memperkerjakan orang seperti kamu? Kok kesini ada apa Nang? Mau minjem uang di sini kamu? Hah? Enggak kok. Kalau enggak, ngapain di sini? Aku mau ketemu pemilik perusahaan ini. Mau ketemu pemilik perusahaan ini? Ada perlu apa kamu sama Pak Kevin? Jangan-jangan benar ya kata Mas Agung, kamu mau pinjam uang ya? Enggak, aku sudah janjian sama Pak Kevin. Pak Kevin itu orang penting Nang. Gak mungkin punya janji sama kamu. Loh, tapi nyatanya iya, Pak Kevin. Kevin nyuruh suami saya datang ke sini. Mending kamu pergi dari perusahaan ini. Udah Pak Gong, udah Pak Gong. Ini di kantor Pak. Sayang, atau gini aja sayang, aku tuh ya udah greget sama mereka berdua ini. Nggak di rumah kita, maksudnya nggak di rumah kamu, nggak di rumah Samsul, nggak di kantor. Kerjaannya mau pinjem duit aja. Nih, aku kasih aja buat kamu nih 200.000. Sana pulang. Tuh ambil yang cepat. Cukup kan 200.000? Gung, aku tahu Gung, kalau aku ini punya tanggungan sama kamu. Tapi tolonglah Gung, kamu biasa aja kalau ngomong. Aku juga kesini karena aku disuruh Gung. Gak mungkin ya. Pak Kevin itu nyuruh kamu ke sini. Emangnya kamu ini siapa Nang? Atau jangan-jangan bener ya apa kata aku? Kamu ke sini ini mau minjem uang? Atau gini sayang, mungkin dia itu kesini pura-pura mau jadi peminta sumbangan dari masjid gitu. Terus nanti uangnya buat kamu lahiran istri kamu ya? Astagfirullahaladzim. Hikmah, kamu kalau ngomong tolong dijaga Hikmah. Gak punya aturan banget. Gung,
kasih tahu nih pacar kamu biar ngomong dijaga. Emangnya kenapa, Nang? Yang diomongin pacar aku ini fakta, Nang, bukan bohongan. Fakta. Jadi ya kamu nggak usah marah. Fakta apaan, Gung? Adanya kalian ini larinya ke fitnah. Gung, kamu, Gung, nggak usah semena-mena seperti itu, Gung. Aku tahu, aku sama istri aku ini memang butuh uang. Tapi aku juga nggak mungkin menjual nama istri aku dan anak yang dikandung istri aku ini demi mendapatkan uang. Tolonglah, Gung, pikir secara logika. Tapi nyatanya apa, Nang? Tetap aja kan? Loh, tetap aja kenapa? Ya kamu banyak hutangnya. Iya, aku tahu. Kamu nggak bayar hutang sama aku. Seharusnya kamu malu. Gung, setelah aku kerja di sini dan aku mendapatkan gaji, aku bakal bayar hutang kok sama kamu. Kamu bilang Ingat, bukan 1,5 juta. Kamu ini udah lama. Mungkin hutang kamu sekarang sama aku 3 juta. Gung, 3 juta. nggak usah jadi rentenir, Gung. Ngomong aja kamu di sini mau memojokkan aku. Ya udah terserah aku. Yang punya uang aku. Yang ngasih pinjaman itu aku. Loh, ya udah, Gung. Danan, udah ya. Kamu itu nggak usah cari keributan di sini. Loh. Kan aku udah kasih uang sama kamu. Tuh, 200.000. Mending kamu ambil aja uang itu terus kamu pergi dari sini. Hikmah, tanya aja nih sama Pak Gogon, sama Pak Jeki. Dari tadi siapa yang bikin keributan? Iya, habisnya kamu yang mancing ya. Kita kalau kayak gini gak apa-apa. Kita kerja di sini. Kalau kamu kan masih belum kerja. Ya udah, tapi aku kan berkepentingan dengan orang yang punya. Emangnya kamu yang punya? Memang enggak, tapi aku ini kerja di sini paling lama dibanding Gogon dan juga Jack. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Mas Danang. Pak Kevin? Mas Danang ini sudah tadi nungguin saya. Enggak kok, Mbak. Enggak terlalu tadi. Bisa lihat sendiri kan? Loh, Kalian semua. Kalau aku memang kenal sama Pak Kevin ini. bentar. Ini uang siapa 200.000? Kok ada di bawah? Ini uang punya Bu Hikmah, Pak Kevin. Hah? Hikmah? Ini uang kamu? Iya Pak. Kok dibuang ke bawah? Kenapa? Mereka merendahkan saya, Pak Hah? Kevin. Enggak kok Pak, enggak Pak. Pak Kevin. Pak Kevin ini beneran kenal sama si Danang? Iya, Gung. Kebetulan saya kenal baik sama Mas Danang ini. Kenal dari mana, Pak? Sebentar. Mas Danang, ini sebetulnya ada apa, Mas Danang? Jadi gini, Pak. Maaf, Pak, bukan saya ini mau ngadu. Mereka berempat memang orang yang kenal dengan saya, Pak. Mereka berempat itu merendahkan saya, Pak. Dan uang ini mereka lemparkan untuk merendahkan kami berdua, Pak. Apa? Merendahkan Mas Danang sama istri Mas Danang? Iya, Pak. Maksudnya gimana, Mas Danang? Jadi saya ini kan awalnya punya hutang pihutang sama Agung, teman saya ini, Pak. Agung ini teman Mas Danang? Iya, dan Mas Samsul ini tetangga saya. Kemarin waktu saya menolong Pak Kevin itu, saya ini dari rumah Mas Samsul untuk pinjem uang. Tapi awalnya Mas Samsul ini berkenan meminjamkan uang sama saya. Ya, berhubung si Agung ini ada apa, Gung? Kamu tenang aja, Gung. Aku tetap mau bayar hutang kok sama kamu. Terusin ceritanya, Mas Danang. Saya pengen tahu. Ya terus si Agung ini datang. Terus? Lalu ya seakan-akan memojokkan kami berdua kalau kami berdua nggak akan mampu membayar hutang. Akhirnya ya kami nggak dapat pinjaman, Pak. Mereka semua merendahkan saya karena keadaan saya, Pak. Sampai kami dilempar uang. Dan mereka kira kedatangan kami berdua ke sini mau minta sumbangan. Apa? Sebentar, Mas Danang juga Mbak Devi. Jelasin semua ini sekarang sama saya. Apakah benar apa yang diomongin sama Mas Danang dan istrinya? Iya Pak. Iya Pak, tapi semua ini perbuatan Hikmah sama Agung. Iya benar Pak. Kamu masih bilang enggak ya, Hikmah? Tapi kan kamu sama pacarnya juga ikut-ikut, Col.
Berarti gimana pacarnya? Iya Pak. Mereka semua Iya, Pak. berpasangan, Pak. Gogon, kamu tahu soal ini Gogon? Iya Pak, saya tahu Pak. Apa benar kalau Agung dan Samsul ini berpacaran sama mereka berdua? Saya tahunya cuma Pak Agung sama Bu Hikmah Pak. Kalau Samsul sama Bu Ica saya nggak tahu Pak. Samsul, sekarang jawab jujur sama saya. Apakah kamu pacaran atau punya hubungan sama si Ica? Iya Pak. Oh, berarti kalian berempat ini sudah melanggar aturan di kantor ini. Saya minta maaf, Pak. Tidak ada kata maaf. Peraturan tetap peraturan. Iya, Pak. Dan juga, diam kamu. Apa tujuan kamu untuk merendahkan Mas Danang? Dan kamu Hikmah, uang ini katanya punya kamu. Dan kamu gunakan untuk merendahkan Mas Danang dan istrinya. Apa tujuan kamu? Enggak, Pak. Tadi maksud saya Hei, uang, Pak. hei diam. Kamu mau ngasih uang sama Mas Danang karena kamu kira Mas Danang sama istrinya ini minta sumbangan. Dengar ya, kalian berempat, asal kalian itu tahu Mas Danang ini dan istrinya yang membantu saya waktu saya itu kena rampok. Kalian nggak perlu tahu cerita jelasnya seperti apa. Yang terpenting, Mas Danang ini tamu saya dan akan bekerja di perusahaan saya. Kalian dengar? Tapi, Pak, dia kan Kenapa? pendidikannya rendah. Saya tidak memandang pendidikan. Saya memandang dari hati dan attitude. Oke, semuanya sudah cukup jelas dan semuanya sudah cukup terbukti. Kalian berempat, saya pecat hari ini. Pak. Keluar dari perusahaan saya. Tapi, Pak. Tidak ada negosiasi. Tidak ada negosiasi. Karena kalian sudah melanggar aturan di perusahaan ini. Dan yang kedua, kalian sudah merendahkan Mas Danang dan istrinya. Diam! Sekarang juga pergi dari perusahaan saya. Kasih kesempatan lah, Pak, buat Diam! Tidak ada toleransi. Mas Danang dan Mbak Devi, mohon maaf kalau sedikit ada kekerasan dan kericuan. Lebih baik Mas Danang sama Mbak Devi ikut saya ke ruangan saya untuk ngobrol lebih lanjut lagi. Gon, kamu tahu tugas kamu apa? Ya kan? Silakan ikut saya. Pak, terima kasih banyak Pak. Urus Gon, Jack, urus. Siap. Pak Kevin. Pak, Aku bayar hutang kok, tenang aja. Mas Danang. Iya Pak. Saya minta maaf kalau barusan itu sedikit ada keramaian. Iya Pak. Dan juga saya minta maaf Danang kalau mantan-mantan karyawan saya itu sudah merendahkan Mas Danang sama istri Mas Danang. Iya Pak. Udah biasa. Saya ucapkan terima kasih ya Pak. Iya Mas. Saya hanya mau berpesan Mas, bukan hanya Mas Danang ini akan dikasih pekerjaan sama saya, dan juga biaya persalinan istri Mas Danang ini 100% akan saya tanggung. Hah? Beneran, Pak? Iya Mbak Devi, beneran. Sampai bayi Mas Danang umur 5 bulan akan saya tanggung semuanya. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya Mas. Mungkin ini cara balas budi saya buat Mas Danang karena Mas Danang itu sudah membantu saya ya. Tolong diterima ya Mas Danang tawaran saya. Terima kasih banyak Pak. Ya udah, sekarang Mas Danang sama istri Mas Danang silakan ikut ke ruangan saya ya. Iya Bapak. Mari. Alhamdulillah sayang. Duh, sayang, ini gimana? Kok kita malah dipecat sih? Kita ini mau kerja apa terus? Iya, mana aku tahu, Con. Aku ini juga bingung. Ya udah, kalian nggak kerja di sini lagi. Di keluar aja. Ya. Iya.
Kamu jangan ngomong kayak gitu, Gon. Gitu. Aku meskipun kayak gini, ini aku senior kamu. Kenapa? Hei, tapi sekarang beda kan? Oh. Iya kan? Iya, Jack. Hajar aja, Jack. Cepat. Cepat! Kamu juga.